Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita untuk tinggal di dunia itu dengan beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menjadi hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadanya. Menyembah kepada Allah adalah sebuah bentuk penghambaan. Jadi kalau ditanya apa sih sebetulnya tujuan utama kita? Tujuan utama kita ini menjadi hamba. Jadi kalau di dunia ini kita pengen jadi bos, di dunia ini kita pengen jadi pemilik, di dunia ini kita pengen jadi penguasa, kayaknya salah. Karena settingan awalnya Allah nyiptakan kita untuk menjadi apa, Bu? Untuk menjadi hamba. Allah menciptakan kita untuk menjadi budak. Jadi goals utamanya kita, seseorang akan mencapai puncak tujuan hidupnya apabila dia sudah menjadi hambanya Allah. Namanya hamba tidak punya kuasa. Namanya hamba tidak punya keinginan melebihi keinginan sang pemiliknya. Namanya hamba, dia tidak bisa berkompromi dan membantah perintah dari pemiliknya. Nah, kita sadar bahwa kita ini hanyalah hamba yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari pemilik kita. Siapa pemilik kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Bang Kakak Ayah Bunda, yang akan saya sampaikan pagi hari ini adalah sebuah konsep pemahaman bahwa ketika kita ingin datang kepada Allah dan menjalankan tugas maksimal sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, yang harus ada dalam benak kita hari ini, tugas utama kita adalah menghamba pada Allah. Jadi kalau yang sekali lagi yang masih pengen jadi bos, yang masih pengen jadi pemilik, yang pengen masih jadi orang yang hebat sehebat-hebatnya, tolong dihapus dulu cita-cita itu karena itu bukan tugas kita di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita ini menjadi khalifah. Kata-kata khalifah, Allah menciptakan manusia di Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata-kata khalifah ini artinya pengganti. Tugas kita di sini adalah menggantikan posisi. Siapa yang digantikan oleh kita adalah posisi rububiyahnya Allah. Jadi Allah tuh punya sebuah eh, kemampuan, Allah tuh punya sebuah kehendak yaitu rububiyah. Rububiyah ini manage ya, orang yang memanage, zat yang memanage dunia dan seisinya. Nah, kita di dunia ditugaskan oleh Allah untuk menjadi wakilnya Allah dalam memanage dunia dan seisinya. Jadi tugasnya bukan memiliki, Bu. Sip. Tugas kita di dunia ini bukan memiliki. Tugas kita di dunia ini adalah menggunakan dunia, memanage dunia, menjaga dunia, dan suatu saat nanti Allah bakal nanya, sejauh mana tugas ini dikerjakan oleh kita. Nah, sebelum masuk ke teknologi yang Allah sampaikan, brainstorming ini harus sangat penting. Kenapa? Karena tujuan yang terakhir kita diciptakan setelah tadi beribadah menjadi khalifah, goals akhirnya adalah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah perintahkan. Kita bakal balik ke Allah. Karena kita semua, ayah bunda abang kakak yang datang di YKR, yang nonton Zoom, ini semuanya makhluk surga. Kita semua ini adalah makhluk yang di dalam tubuhnya terdapat DNA orang surga. Itulah kenapa Nabi Adam ketika diciptakan, kan udah jelas ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam tuh udah jelas mau dijadikan khalifah di atas bumi. Tapi kenapa Allah menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan Adam tinggal di surga terlebih dahulu bersama Hawa? Karena untuk memastikan bahwa kita manusia memiliki DNA yang diwariskan dari Nabi Adam sebagai ahli surga. Jadi kalau nanti kita masuk surga, kita tuh bukan masuk tempat baru, kita balik kampung. Makanya kalau di Quran surah Al-Qasas ya, Quran 28 ayat 77, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Maka kejarlah apa-apa yang bisa menunjang kebahagiaanmu di darul akhirah. Darul akhirah Allah bilangnya itu dar. Dar itu artinya kampung, rumah. Artinya memahamkan sama kita, hei manusia, rumahmu bukan di dunia, rumahmu tuh di surga. Karena basicnya kau tuh ahli surga, kau ini penghuni surga. Cuman dunia ini dijadikan tempat transit untuk mengujimu pantas nggak engkau balik kampung. Ya, nah jadi pemahaman ini harus kita samakan agar apa? Agar nanti perintah yang Allah sampaikan, perintah yang Allah
tujukan dan larangan yang Allah berikan itu nggak membebani kita, malah menjadikan tujuan kita lebih jelas. Barulah kita bisa berbicara ngobrol tentang teknologi yang Allah siapkan untuk menunjang tujuan tersebut. Setelah kita mengetahui bahwa Allah lah yang menyiapkan hidup kita, Allah lah yang memiliki kita, dan Allah lah satu-satunya tujuan hidup kita, maka Allah tidak sekonyong-konyong ngasih manusia hidup di dunia tanpa adanya bantuan. Nah, Allah pun menyiapkan teknologi-teknologi yang ketika kita menggunakan teknologi tersebut, kita menggunakan jalannya, kita menggunakan polanya, maka pertolongannya pun bisa diundang dengan baik.